Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di ujung kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik seorang wanita tua yang dikenal dengan nama Mbah Ratih. Konon, Mbah Ratih memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Banyak yang berkata bahwa Mbah Ratih bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal, baik yang damai maupun yang bergentayangan. Namun, kemampuannya itu tidak hanya membuatnya terkenal, tetapi juga menakutkan. Suatu malam, Rudi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, mendengar kisah-kisah seram tentang rumah Mbah Ratih dari para tetangga. Mereka bercerita bahwa rumah itu sering terlihat terang di malam hari, meskipun tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara bisikan halus yang berasal dari dalam rumah. Rudi yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Dengan hati yang berdebar, ia berjalan sendirian menuju rumah yang sudah lama kosong. Suasana desa yang sunyi semakin membuatnya merasa cemas. Sampai di depan rumah, Rudi merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasinya dari dalam. Dia beranikan diri memasuki rumah yang pintunya terbuka sedikit. Ketika ia melangkah ke dalam, udara di sekelilingnya terasa dingin, dan bau anyir memenuhi hidungnya. Di ruang tengah, Rudi melihat sebuah meja bulat dengan lilin yang menyala. Di atas meja itu terdapat beberapa benda aneh, seperti potongan kayu kecil, kain putih, dan batu-batu kecil. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Apakah kamu datang untuk memanggil mereka?" Suara itu terdengar begitu dekat. Namun Rudi tidak melihat siapapun di sana. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Namun rasa penasaran masih menggerakkan langkahnya. Rudi menoleh ke belakang dan melihat bayangan samar yang melintas di antara reruntuhan. Namun, saat ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus lembut melalui jendela yang pecah. Rudi memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh, memasuki ruang tamu yang gelap gulita. Saat itu, seberkas cahaya dari lilin di atas meja tiba-tiba menyala lebih terang, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah foto lama yang terbingkai dengan kayu usang. Itu adalah foto seorang wanita tua dengan tatapan tajam, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Rudi menyadari bahwa itu adalah gambar Mbah Ratih. Di bawah foto itu, ada sebuah tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang mengatakan, "Panggillah aku, dan aku akan datang." Rudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya kembali tertuju pada meja yang terletak di tengah ruangan. Di sana, ia melihat sebuah batu kecil yang aneh, berbentuk seperti manusia. Rudi merasa terdorong untuk memegang batu tersebut. Begitu ia menyentuhnya, suara bisikan halus kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Panggil aku, panggil aku." Tanpa sadar, Rudi mulai mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Kata-kata itu mengalir begitu saja dari bibirnya, meskipun ia tidak tahu maknanya. Tiba-tiba, seluruh rumah terasa bergetar, dan lantai di bawah kakinya mulai berderak keras. Rudi terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mendekat dari belakangnya. Ketika ia berbalik, sosok wanita tua yang sangat familiar muncul di depannya. Mbah Ratih, dengan tatapan kosong dan senyum yang menyeramkan, berdiri di depan Rudi. Sosok Mbah Ratih itu tidak terlihat seperti manusia hidup. Kulitnya pucat, tubuhnya tampak kurus kering, dan matanya yang kosong menyala dengan cahaya aneh. Wajahnya terliput oleh keriput dalam yang menambah kesan menakutkan. Mbah Ratih menatap Rudi dengan senyum lebar yang mengerikan, seakan sudah lama menunggu kedatangan seseorang. "Kau memanggilku, nak?" Suara Mbah Ratih terdengar seperti angin malam yang dingin, namun jelas dan penuh kekuatan. Rudi merasakan tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Ratih terasa menusuk hingga ke tulang. Ia ingin berlari, tetapi seolah seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mbah Ratih melangkah mendekat, dan setiap kali ia bergerak, suara langkahnya bergema di seluruh rumah yang sunyi. "Jangan takut, anak muda.
Aku tidak akan menyakitimu, selama kau tidak melawan, kata Mbah Ratih sambil mengulurkan tangannya yang dingin. Dengan tangan gemetar, Rudi mencoba menarik diri, tetapi seketika itu juga, seluruh ruangan berubah menjadi gelap. Suara berbisik yang terdengar sebelumnya kini semakin keras. Seperti ada ribuan suara yang saling berbicara dalam satu waktu. Rudi tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Teror itu semakin mendalam, dan Rudi merasa dirinya sedang ditarik ke dalam dunia lain yang gelap dan penuh dengan arwah yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Mbah Ratih tertawa, dan suara tawa itu bergema seolah datang dari segala arah. Rudi terbangun dengan napas terengah-engah, merasa seolah baru saja terlepas dari mimpi buruk yang mengerikan. Ia mendapati dirinya sudah berada di luar rumah, tanpa tahu bagaimana bisa keluar dari sana. Langit pagi mulai terang, tetapi perasaan takut yang menyelimuti dirinya masih belum hilang. Namun, saat Rudi menoleh ke arah rumah Mbah Ratih, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di jendela rumah yang rusak, terdapat bayangan sosok wanita tua yang tengah menatapnya. Mbah Ratih masih ada di sana, dan meskipun Rudi tidak bisa mendengar suaranya, ia bisa merasakan bahwa Mbah Ratih sedang memanggilnya. Panik, Rudi berlari menjauh dari rumah itu. Namun, meskipun ia berlari sekuat tenaga, suara bisikan halus itu tetap mengikuti langkahnya. Kau tidak bisa lari, nak. Aku akan selalu ada di dekatmu. Bisik suara itu di telinganya. Setiap malam, suara itu semakin jelas terdengar, seolah-olah Mbah Ratih selalu mengintai setiap langkah Rudi. Tak ada tempat yang aman bagi Rudi. Arwah Mbah Ratih kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak ada lagi tempat yang bisa membuatnya merasa aman. Rudi tahu bahwa ia telah terjebak dalam kutukan Mbah Ratih, yang akan terus memanggilnya, bahkan setelah ia lari sejauh apapun.